Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu juga. Berkati setiap telinga yang mendengar. Kami percaya semakin kami mengerti firman-Mu, semakin kami melihat bagaimana Tuhan, terang Tuhan bercahaya dalam kehidupan kami. Semakin kami tidak lagi takut menghadapi badai apapun, menghadapi tantangan apapun, karena kami punya iman berjalan bersama Tuhan yang besar. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, pagi-pagi hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ya ketika iman kita ini goyah ya. Sering kali ketika iman kita goyah, maka kita ini hari ini apa yang kita lakukan ketika iman kita goyah? Pasti kita gini, Bu Eli, saya sudah putus asa ya. Jujur ada banyak orang yang hari-hari ini sudah putus asa, putus pengharapan ya. Mereka berkata gini, ikut Kristus itu kok ndak ada jalan keluar, Bu Eli. Kelihatannya ya sudah biasa-biasa, semuanya flat, semuanya apa yang saya doakan juga ndak terjadi. Hari ini kita percaya bahwa hidup ini harus berdasarkan iman. Makanya kenapa Tuhan itu melatih setiap kita hari ini ngalami masa yang dimana kita ini kayak jet coaster. Masa dimana kita dibuat panik, ketakutan. Itu senyatanya Tuhan itu cuman menguji level iman orang benar. Orang yang punya iman yang bulat itu cirinya selalu saya berkata tenang, percaya, sudah tidak lihat fakta. Semakin tenang, semakin percaya, tidak melihat fakta, itu posisi kita semakin kuat. Tangkap ya, makanya tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Tapi ada berapa banyak orang yang hari ini justru orang benar, justru orang Kristen sejak lahir, justru hari-hari ini adalah orang-orang yang kelihatannya benar-benar, oh waktu keadaan nyaman-nyaman, puji Tuhan, haleluya, semangat. Waktu dia tidak menghadapi badai. Tapi waktu dia menghadapi badai, dia lupa bahwa dia itu sebagai orang benar yang sedang diuji. Nah, dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah bersaksi. Aku sudah beri uang perpuluhan. Aku sudah baca firman. Nah, ini yang jadi tanda tanya, tanda seru. Kalau kita hari ini sebagai orang yang sudah setia seperti Abraham, ya, tapi saudara menghadapi ujian di mana saudara tidak tahu kenapa tiba-tiba ada badai besar menimpa saudara. Hari ini pastikan jangan pernah imanmu goyah. Senyatanya kita kalau sudah menjadi orang benar, Tuhan itu mau memurnikan orang benar itu standarnya iman. Iman itu selalu menjadi penilaian dalam orang benar. Tapi berapa banyak orang benar yang hari-hari ini justru tawar hati. Orang kalau sudah tawar hati, maka kecil kekuatan kita. Kita semakin merosot, Tuhan. Nah, ini menjadi targetnya iblis untuk saudara mulai meragukan Tuhan. Jadi siapa yang hari ini lagi ngalami badai yang besar, di tengah engkau setia, di tengah engkau sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hari ini suatu kabar sukacita di mana Tuhan berkata, ini hanya ujian sesaat. Hari ini orang benar itu tidak boleh goyah.
Semakin saudara kuat, semakin saudara tenang, maka di situ tingkat kelulusan, tingkat penilaian Tuhan itu semakin menunjukkan saudara ditulis apa? Sukses, bukan gagal. Sekali lagi, orang benar bukan standarnya ketika dia menjadi pelayan Tuhan. Orang Kristen sejak lahir tidak pernah absen pergi ke gereja, tidak pernah absen dalam melayani Tuhan. Tapi orang benar standarnya selalu dinilai dari iman. Ujian kehidupan ini hanya untuk memurnikan iman. Seperti Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku, itu supaya imannya timbul seperti emas. Lihat ya, ujian bonyok babak belur seperti itu hanya karena Tuhan punya kepentingan terhadap Ayub supaya imannya timbul, bukan hanya saleh, takut Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, dan orang yang hari ini hidup dengan respon yang benar. Tapi bonyoknya Ayub itu karena Tuhan lagi menguji iman timbul seperti emas. Jadi siapa yang hari ini lagi digoncang badai, jangan goyah imannya. Jangan tawar hati kepada Tuhan, tapi tetaplah tenang, percaya. Nah, contoh siapa lagi? Kita lihat Abraham. Kalau saudara lihat di Roma 4 ayat 19, ini ada kata kunci saudara. Lihat ya, Roma 4 ayat 19. Kita belajar bersama-sama supaya hari-hari ini masa yang makin sukar ini sedang terjadi. Kita hidup di ujung dari ujung akhir zaman. Sudah tidak main-main lagi saudara. Mungkin dulu masih ujungnya akhir zaman, tapi ini sudah benar-benar di ujung dari ujung akhir zaman, di mana kita semua akan mengalami standar yang namanya orang benar itu imannya harus timbul. Bukan timbul, tenggelam, timbul. Bukan seperti itu saudara. Orang benar nggak bisa hari-hari ini cuman imannya up and down. Itu nggak akan pernah lulus. Nah, kita baca Roma 4 ayat 19. Ini kata kuncinya. Imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Hari ini jangan pernah goyah imanmu sekalipun keadaanmu sudah sangat lemah. Bu Eli sudah sangat lemah. Lihat ya, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Mungkin hari ini engkau sudah mengalami expired rasanya. Aduh Tuhan ya, sudah sangat lemah, sudah expired, rasanya tidak mungkin bahkan setelah tertutup. Artinya firman ini berbicara, kata kuncinya gini. Ketika saya baca firman ini, Tuhan cuman mengingatkan hidup saya seperti ini. Eli, ingat ya Eli, sekalipun nanti engkau menghadapi fakta, kenyataan yang hari ini engkau sudah benar-benar sudah sangat lemah untuk berharap. Engkau sudah tidak melihat jalan. Bahkan engkau hari ini ngalami keadaan yang mungkin kau bilang gini, aduh Tuhan bisa ndak ya? Bisa ndak ya? Aku ini sudah ndak tahu, suamiku sudah ndak pulang, suamiku sudah seperti ini, dan keadaan ini bahkan Tuhan sudah terlihat tertutup Tuhan. Semua yang saya lihat gelap. Tuhan itu cuma ingatkan buat hidup saya. Tuhan bilang gini, Eli ingat, kalaupun engkau menghadapi fakta yang seperti itu dan kau tidak mungkin melihat jalan keluar rasanya, pesan Tuhan ingatkan, kamu tidak boleh menjadi lemah. Apa yang tidak boleh jadi lemah? Tuhan berkata, imanmu itu matanya itu harus bulat, percayanya cuman kepada Tuhan, titik. Tidak ada
koma. Percaya tetapi tidak bisa, saudara. Tuhan mengingatkan kita pagi ini, nak, kalaupun engkau sudah pada fase di mana keadaanmu benar-benar manusia pun tidak bisa menolong engkau, kekuatanmu sendiri pun sudah engkau tidak bisa buka jalan. Satu hal Tuhan berkata, jangan menjadi lemah imanmu. Artinya hari ini judul ketika imanku goyah berarti kita tidak boleh melakukan itu. Karena Tuhan berkata gini, fakta kenyataan itu harus tunduk kepada kebenaran oleh iman. Tangkap ya, fakta kenyataan hidup ini tunduk oleh kebenaran oleh imanmu. Waktu engkau percaya, maka fakta ini akan tunduk di bawah otoritas apa yang kau percayai. Makanya Tuhan ingatkan saya, setiap kali engkau punya iman, itu yang terjadi. Jadilah menurut imanmu. Tuhan tidak pernah berkata jadilah menurut faktamu. Jadi ketika firman ini berkata, jangan pernah sekali-kali menjadi lemah. Karena waktu engkau pada posisi seperti Abraham dan engkau tidak menjadi lemah, tapi justru engkau bisa berkata gini, aku tidak takut. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu tidak akan pernah dipisahkan sampai maut. Dan Tuhan berkata gini, lihat ya Eli, siapa yang bisa memisahkan hidupmu dengan Pak Nyoto? Hanya maut. Dan ketika saya mempercayai itu, walaupun faktanya sudah sangat lemah untuk berharap, fakta yang terjadi mungkin sudah tertutup, fakta yang terjadi mungkin kelihatannya sudah expired, mana mungkin. Tapi sekali lagi waktu hidup saya berdiri di atas iman, maka fakta ini harus tunduk di bawah kebenaran oleh iman saya. Itu sebabnya hari ini ketika iman saudara goyah, yang jadi pertanyaannya hari ini, imanmu itu tidak boleh goyah. Jangan menjadi lemah hanya karena faktamu hari ini menunjukkan sangat lemah, expired sudah nggak mungkin dan sangat tertutup. Maka terjadilah mujizat itu ketika iman kita tidak goyah. Waktu engkau mencapai standarnya orang benar seperti Ayub, bonyok hanya untuk membuat imannya timbul. Selama kita dalam ujian, iman kita timbul tenggelam, maka saudara akan diproses. Proses. Karena kamu kenapa? Karena targetnya itu iman harus timbul. Targetnya iman tidak boleh tenggelam timbul. Harus mulai hari ini, yuk siapa yang dengar khotbah saya, mulai hari ini tanamkan, imanku harus timbul seperti emas. Sudah timbul, masih standarnya emas. Tangkap ya saudara, kita ini tidak main-main sebagai orang benar, memang prosesnya tidak mudah. Sudah disuruh timbul, masih ada standarnya, timbulnya seperti emas. Emas bukan lagi yang imitasi, tapi timbulnya benar-benar seperti emas. Dan kita lihat 3 hal, kenapa iman ini penting saudara. Kenapa? Saudara mungkin bilang gini, kenapa ya Bu Eli kok iman ini penting buat orang benar? Yang pertama ya, saya berusaha merangkum sesingkat-singkatnya supaya ada pemahaman, kita tidak marah sama Tuhan. Ternyata hidup proses Abraham, Ayub itu tujuannya iman yang ditimbulkan ya. Iman tuh tidak boleh up and down juga. Lihat yang pertama, tanpa iman kita berdosa. Roma 4 ayat 23. Kenapa iman itu menjadi penting? Roma 4 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Jadi kalau sudah punya iman jangan bimbang lagi, sudahlah.
apapun yang terjadi Tuhan, aku mengambil keputusan seperti Abraham, seperti Ayub. Aku tetap percaya JNS ya. Ini menjadi satu apa ya? Saya pelayanan di mana-mana selalu ibu-ibu, enggak tahu siapapun kalau ketemu saya selalu gini, JNS. Jalani, nikmati, syukuri. Nah, ini jadi satu moto ya. Selain bisu tuli buta, saya sampai ketawa, ibu-ibu bisa ingat ya. Saya aja yang khotbah kadang-kadang lupa. Gini, JNS, jalani Bu Eli, nikmati, syukuri. Sekarang saya mau jalani aja. Apapun yang terjadi, saya mau nikmati prosesnya Tuhan. Saya mau syukuri apapun yang Tuhan sudah berikan. Toh pasti Tuhan memberi yang terbaik. Ini moto yang terbaik buat iman. Tanpa iman ya, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Nah, berikutnya. Dan lihat ya, segala sesuatu, oh iya 4B, maaf, yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa ya. Jadi kenapa iman itu penting? Karena memang hidup ini segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Roma 4 ayat 23. Yang kedua, kenapa kok tanpa iman itu kita juga hari ini pentingnya iman? Lihat ya, Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Yang pertama, karena tanpa iman kita berdosa. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya. Lihat ya, memintanya dalam apa? Iman. Makanya kalau kita berdoa, kita ini harus berdoa dengan iman. Saya sering mengajarkan jemaat, yuk, kalau doa itu sudah ndak usah isinya cuma gini, Tuhan aku minta ini, ndak. Kalau minta dalam iman, apa saja yang kamu minta doakan, sudah percaya kita menerima. Jadi doanya, terima kasih Tuhan buat suami yang baik Tuhan, suami yang cinta Tuhan, cinta istri, cinta anak-anak, walaupun faktanya sangat lemah, tidak mungkin expired, dan saudara melihat jalan itu tertutup karena memang suamimu limited edition, pasanganmu limited edition. Mungkin hari ini kau berdoa gini, Tuhan terima kasih buat keuangan yang diberkati. Faktanya usahamu sepi, bangkrut, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara percaya, hendaklah ia meminta dalam iman, dan ini ada dannya. Dan sama sekali jangan bimbang. Sama sekali itu berarti tidak boleh. 1% aja tidak boleh bimbang. Tangkap saudara. Jadi kalau kita meminta dalam iman, ada kelanjutannya. Dan berarti kalau dan itu syarat. Tidak bisa saudara cuma bilang gini, aku percaya suamiku berubah, keuanganku diberkati, dalam nama Tuhan Yesus aku sehat, aku sembuh. Tapi setelah amin saudara gini, duh bisa ndak ya? Lihat fakta lagi, aduh divonis sudah stadium akhir, dokter bilang ini sulit. Aduh Tuhan, bisa ndak ya saya menjalani? Nah ini ndak boleh. Kalau ada dan berarti ketentuannya, waktu saudara meminta dengan iman, ada dannya loh saudara. Ada dannya apa? Sama sekali jangan bimbang. Jadi bimbang boleh, sama sekali itu berarti sudah tidak boleh sama sekali. Bu Eli 1% khawatir itu bimbang boleh? Tidak boleh. Bu Eli dikit aja khawatir, nggak boleh. Sama sekali waktu kita meminta dengan iman itu ada ketentuan yang kedua. Lihat ya, sama sekali jangan bimbang, sebab ini orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sampai firman Tuhan bilang gini, lihat ya, kalau kamu meminta dan kamu masih ada bimbang, kamu mimpi.
Jangan mengira kamu dapat sesuatu dari Tuhan. Makanya kenapa banyak hari-hari ini orang Kristen yang hanya diombang-ambingkan oleh perasaan, melihat fakta. Saudara cuma diombang-ambingkan, imannya hanya tenggelam timbul, tenggelam timbul. Tidak bisa timbulnya seperti emas. Karena tenggelam timbul hanya diombang-ambingkan oleh masalah, sehingga saudara hari ini hidupmu ini tidak mendapat sesuatu dari Tuhan. Jadi tanpa iman kita tidak dapat sesuatu. Kenapa kita hari ini berjalan prinsip percaya saja? Itu satu ketentuan yang membuat kita nanti hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sesulit-sulitnya orang benar, waktu dia percaya saja, dia pasti dapat sesuatu dari Tuhan. Wow. Siapa yang tidak mau? Sesuatu itu buat Tuhan itu kalau diberikan, menurut kita sesuatunya Tuhan itu besar pasti. Kalau kita hari ini dapat sesuatu dari Tuhan, itu benar-benar menurut hidup saya, pengalaman hidup saya, walaupun masalah saya belum teletabis, tapi banyak sesuatu yang Tuhan berikan, termasuk karunia buat saya bisa khotbah hari ini, bisa tulis buku renungan. Itu sesuatu yang besar. Termasuk hidup saya bisa jadi berkat. Hari ini saya tetap bisa ketawa, senyum, dan hari ini saya tetap bisa sehat, kuat. Saya tetap bisa melihat anak-anak selesai kuliah. Semua ini karena anugerah, saudara. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang akan saya bahas di Ibrani 11 ayat 6. Apa yang ketiga alasan kenapa si Bu Eli orang benar itu harus standarnya iman ini? Tetapi Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, saudara tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi 3 hal ini alasannya. Yang pertama, karena tanpa iman itu kita berdosa. Yang kedua, tanpa iman saudara tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Yang ketiga, tanpa iman maka kita tidak berkenan kepada Allah. 3 hal ini yang membuat hari ini saudara bisa legowo, saudara bisa tenang, saudara bisa tulus, tidak marah sama Tuhan sampai dihajar bonyok seperti bukan seperti Ayub. Kalau seperti Ayub semua orang tidak bakal kuat. Tapi saudara kayak orang Jawa itu bilang gini, aduh hidupku diteter. Diteter itu apa ya? Di shock terapi, beberapa saat belum selesai, habis selesai, belum selesai, datang lagi, belum selesai, datang lagi. Nah, itu seperti di shock terapi. Hari ini belajarlah legowo. Yang penting engkau tahu tujuan Tuhan membawa hidupmu seperti jet coaster. Di shock terapi hari ini seperti Ayub, seperti Abraham, penantian yang panjang. Ayub bonyok luar biasa, segala aspek kehidupannya diuji, dan Abraham dalam masa penantian yang panjang sekali hanya untuk membuktikan kemurnian iman kita timbul seperti emas. 3 hal yang akan saya bahas Bu Eli, gimana caranya supaya imanku tidak goyah. Ada tip yang sederhana, 3 hal. Kita belajar sama-sama, kita mulai praktek sama-sama ya. Karena masa yang makin sukar berarti harapan saudara buat hidup ini jalannya makin mudah, tidak mungkin saudara. Percayalah, yang makin mempermudah hidupmu nanti adalah iman kita. Kenapa? Ada ayat yang berkata gini, imanmu yang mengalahkan dunia. Ya, kemenangan itu karena iman yang mengalahkan dunia. Sebentar saya cari ayatnya supaya saudara tidak ragu lagi. Kalau nggak salah di Yakobus itu ya. Sebentar, saya Yakobus atau 1 Yohanes itu, 1 Yohanes 5 ayat 4 kalau nggak salah. Yuk kita baca sama-sama. Ini penting saudara.
Masa sukar ini tidak mungkin hidupmu berharap gini, Tuhan aku pengen hidup yang nyaman, mudah. Ndak saudara, hidupmu yang senyatanya nanti akan mengalami tingkat kesulitan yang hari ini engkau bilang gini, aduh ndak pernah loh aku ngadepi seperti ini ya. Hari ini saudara percaya kalau kita sampai hidup mengalami keadaan fase seperti ini yang membuat semuanya menjadi mudah dan kau bisa menjalani, menikmati dan mensyukuri, itu hanya karena iman saudara di dalam Tuhan. Kalau nggak salah Yohanes 5 ayat 4. Nah semua dapat 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa saudara? Iman kita. Makanya hari ini pentingnya iman jangan dianggap remeh. Izinkan, kenapa Tuhan hari-hari ini hajar saudara sudah sampai tidak bisa nafas. Saya dulu dihajar sampai mau nafas sedikit, mau lega gini, mau lega dikit, mau lega dikit, seperti benar-benar diteter saudara, di shock terapi. Saya sampai bilang gini, Tuhan kenapa sih saya tidak diberi nafas lega? Ternyata Tuhan itu mempersiapkan saya hari-hari ini untuk mempraktekkan apa yang firman Tuhan. Tuhan bilang nih, waktu kamu kuat Eli, semua masalahmu yang besar itu pasti engkau dapat mengalahkan. Apa? Ketika imanmu ini ndak up and down. Lah kalau up and down ya kamu ndak akan pernah mengalahkan dunia ini. Dunia ini sudah bobrok. Dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan. Kita jangan menuntut banyak. Hidup nyaman di dunia, hidup tanpa masalah. Kalau saudara pingin hidup nyaman tanpa masalah di dunia, saudara berdoa sama Bapak di surga. Nanti Bapak di surga cabut visamu di dunia, dikasih visa baru, visa hidup dalam kekekalan. Itu standar hidup yang dalam kekekalan, baru nyaman, tanpa air mata, tanpa penderitaan. Kalau selama saudara masih kepingin hidup di dunia, legowo artinya apa? Ya ikhlas diteter masalah, di shock terapi dengan masalah, saudara harus ikhlas. Yang penting saya bisa menikmati hidup, saya bisa JNS, jalani, nikmati, syukuri. Itu waktu iman saya teguh. Semua yang saya lihat kecil ketika saya hanya memakai kacamata iman. Selama saya pakai kacamata saya secara mata roha, mata jasmani saya, apa yang saya alami, saya benar-benar stres saudara. Saya benar-benar depresi. Nyatanya saya ini depresi saudara. Kalau tanpa kacamata iman, kacamata saya diganti sama Tuhan dengan kacamata iman, saya ini stres saudara, depresi. Tapi karena Tuhan sudah kasih kacamata iman bertahun-tahun, makanya hidup saya hari ini melihat semuanya jadi kecil. Kenapa? Karena iman berbicara, percayanya kepada Tuhan yang besar. Mau tertutup, mau mana mungkin expired, mau sudah sangat lemah, tetap Tuhan ingatkan, jangan lemah imanmu. Engkau akan lihat mujizat. Hidupmu akan melihat apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin hanya karena engkau hari ini teguh berdiri. Dan Tuhan berkata, fakta itu selalu tunduk kepada kebenaran oleh imanmu. Jadilah menurut imanmu. 3 hal yang akan saya bahas. Bu Eli, bagaimana ketika iman saya goyah? Apa yang perlu saya lakukan? Yuk, lihat Ibrani 11 ayat 6. Ayat berikutnya. Tetapi, ini ayat yang pertama tadi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab, nah ini, barang siapa berpaling itu tidak boleh lihat masalah. Yang tadinya fokus sama masalah disuruh berpaling. Orang berpaling itu gini loh saudara, tangkap ya saudara. Yang tadinya saudara hadapi fakta, saudara diminta mulai berpaling kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ia harus percaya bahwa Allah ada.
Hari ini kita panik berarti kita tidak melihat kehadiran Tuhan. Saudara merasa bahwa hidup ini saudara menjalaninya, ya sudah, jalani sendiri. Saya dulu sedih karena saya pikir siapa yang bisa tolong saya. Saya mengandalkan kekuatan saya, pakai mertua ya tidak bisa. Saya pakai orang yang dekat, saya pakai anak untuk menasehati suami saya. Semuanya tidak ada yang berhasil. Dan waktu orang yang saya andalkan untuk bisa menasehati suami saya tidak ada yang berhasil, di situ saya mulai lemah, saya mulai terpuruk, saya lupa bahwa saya harus percaya di atas fakta saya yang buruk masih ada Tuhan yang besar. Itu saya lupa. Saking kepala saya ini sudah dipenuhi dengan Pak Nyoto gimana, Pak Nyoto gimana Tuhan, Pak Nyoto lihat lagi udah pulang Tuhan, lihat lagi aduh Tuhan punya anak Tuhan. Itu aja yang saya habiskan waktunya. Saya tidak lagi menghiraukan di atas fakta saya bahwa masih ada Tuhan. Makanya hari ini yuk, kalau mulai lemah, ya kita percaya masih ada Tuhan. Selama masih ada Tuhan, hidupmu pasti aman. Karena siapa yang pegang kendali hidup remotemu? Tuhan. Masa depanmu sudah dijamin. Ya, yuk berikutnya itu yang kedua. Dan bahwa Allah memberi apa tuh? Saudara, upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Seringkali kita ini jujur, saudara jujur, kalau sudah kepepet, sungguh-sungguh cari Tuhan atau sungguh-sungguh cari pinjaman online, pinjol, apa itu pinjol ya? Saya hari-hari ini banyak orang konseling dengan pinjol, saudara. Ngerinya. Ada ya seorang ibu yang konseling sama saya. Dia itu dulu kaya, saudara. Kaya hari ini karena dia pikir bahwa usaha yang dia tekuni, dia serakah. Akibatnya dia menghitung marginnya. Setiap kali dia usaha, dia jual barang, itu marginnya bisa 40%. Jadi keuntungannya bisa 40%. Waktu itu dia serakah, padahal sudah sukses dengan uang sendiri, tidak perlu hutang. Tapi karena dia kepingin dapat omset yang besar, dia ambil hutang. Hutangnya sama orang yang kenal, yaitu 20%. Dengan pemikiran uang orang, tapi 20% masuk di kantong. Lihat ya, makanya tidak ada orang yang hari ini tanpa Tuhan. Saudara mau pemikirannya masuk, hitungan saudara masuk. Tapi kalau hidup ini tidak hati-hati, akibatnya hari itu banyak pesaing, nggak bisa lagi mencapai 40%, 10% aja sudah untung-untung. Akibatnya yang 20% jalan tiap hari, tiap bulan, bangkrut. Rumah dijual, ya ini sudah ruko dijual. Saudara lihat ya, makanya orang kalau tidak pernah rasa cukup hari-hari ini. Ada satu kesaksian yang saya bangga dengan seorang ibu yang berkata seperti ini. Menurut hidup saya ini cuma bisa makan 3 kali aja loh, cuma menghabiskan uang berapa sih? Toh hidup ini kan berjalan dengan anugerah. Saya tidak perlu hari-hari ini untuk serakah. Yang saya tahu Tuhan saya pasti pelihara saya. Untuk kebutuhan makan aja saya sudah tidak terlalu untuk berambisi, untuk mau langkah ini, investasi ini. Yang penting apa yang sudah Tuhan percayakan buat hidup saya. Ini aja yang saya kembangkan. Dan benar, waktu dia menerima segala sesuatu dengan ucapan syukur, Tuhan yang tidak terima, saudara. Semakin kita tidak terima, semakin kita serakah, itu semakin tertutup. Tapi semakin saudara legowo, semakin saudara mengucap syukur dengan berkat yang ada hari ini. Tuhan yang tidak terima, orang ini diberkati Tuhan bukan hanya sekedar cukup makan, tapi berlimpah-limpah sampai bisa beli rumah-rumah yang mewah. Kenapa? Karena standarnya Tuhan lihat hati.
dia diberi berkat kecil, ya terima kasih Tuhan, kamsyah. Toko hari ini cuman 5 orang, kamsyah, wong cuman makan aja loh Tuhan 3 kali, wis pokoknya saya bisa cukup sama anak ya, bisa makan, bisa sekolah, cukup kok Tuhan. Besok dikirim 7 orang, ya kamsyah, cukup Tuhan, bulan depan sudah pasti bisa membayar uang sekolah. Tapi Tuhan Bapak di surga waktu lihat standar orang ini, dia tidak tega dan dia berikan berlimpah-limpah. Wow. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal. Yang ketiga hari ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, nempel, atau justru hari ini waktu keadaanmu lemah, engkau sungguh-sungguhnya mencari pertolongan di luar Tuhan. Saudara mulai sungguh-sungguh putar otak, saudara mulai sungguh-sungguh stres, sungguh-sungguh depresi, memikirkan nasib, oh malangnya nasibku. 3 hal ini yang akan saya bahas yuk, 3 hal. Yang pertama, bagaimana ketika imanku goyah, yaitu kata yang pertama, tenang, fokus kepada Allah. Katakan, aku harus tenang. Pertama kali saudara harus melakukan langkah tenang, berpaling. Tenang, berpaling, hanya lihat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kata percaya. Allah ada dalam setiap musim kehidupan. Musim paceklik, ada Tuhan. Musim engkau kaya raya, ada Tuhan. Musim hari ini engkau ditinggalkan pasangan hidupmu, dulu dicinta mati, tetap selalu ada Tuhan di dalam setiap musim kehidupan. Sehingga tenang, fokus kepada Allah, percaya Allah ada dalam setiap musim kehidupan. Yang ketiga, mencari Tuhan sungguh-sungguh dengan mengabaikan fakta. 3 hal ini adalah tip di mana kita akan keluar. Ketika imanku goyah, segera keluar, segera lakukan langkah ini supaya imanmu tidak tenggelam timbul, tapi harapan Tuhan timbul, dimurnikan terus. Bu Eli sudah timbul kok dimurnikan terus, tidak apa-apa, karena Tuhan sedang memurnikan seperti emas. Kalau sudah standarnya emas, itu seperti orang yang buka toko ini loh. Kalau standarnya sudah emas, Tuhan itu tidak akan tega, tidak akan pernah diam. Dia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah, Ayub dikembalikan 2 kali lipat dari semua yang hilang, menikmati kebahagiaan sampai keturunan. Tenang, fokus kepada Allah. 2, percaya pada Allah ada di dalam musim kehidupan. Yang ketiga, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Yang pertama, ya, nanti kalau bisa saya janji, yang doa sudah ya, saya buat PowerPoint-nya. Ingatkan saya buat PowerPoint ini supaya ini juga disimpan. Bagaimana Bu Eli kalau tenang, fokus kepada Allah, ya? Saudara fokus kepada Allah itu tidak ada ruginya. Kenapa? Kalau saudara baca 2 Petrus 3 ayat 9a, ya. Jadi hari ini yang lagi goyah imannya, ingatkan, ini cuman timbul seperti emas. Jangan goyah, jangan pernah lemah imanmu, nanti kamu ndak timbul-timbul. Kalau ndak timbul-timbul, diuji terus lo, capek, diulang. Lebih baik kayak Ayub itu ya, sekali ujian semua aspek kehidupan dia lulus. Dan saya percaya loh, Ayub itu kalau saudara baca ceritanya, ketika dia sudah lulus seperti emas, sudah tidak ada lagi masalah, tidak ada rasanya ya. Dia cuma menikmati bahagia dengan apa yang Tuhan berikan. Kenapa hidup kita masih bisa diuji, dikasih masalah? Karena masih ada ruang. Ruangnya itu seperti emasnya mau sama Tuhan dikinclong. Imannya mau dibuat kinclong seperti emas murni. Amin saudara. Ya, ingatkan kita. Yuk buka 2 Petrus 3 ayat 9a, kita baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
Jadi hari ini tenang, fokus kepada Allah dan janjinya. Kalau kita hari ini fokus kepada Allah dan janjinya, saudara percaya Tuhan itu tidak akan lalai. Makanya kenapa Tuhan itu ajarkan di firman Tuhan, kita ini harus berpaling kepada Allah, karena janji Tuhan itu yang tidak pernah lalai. Fakta itu tunduk kepada kebenaran. Kalau janji Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, maka ini yang terjadi di alam nyata itu tidak akan pernah membatalkan janji Tuhan. Tangkap ya saudara pengertiannya. Misalnya janji Tuhan, aku akan menjadikan orang benar keluar lebih dari pemenang. Orang benar itu akan berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar itu akan dicukupkan kebutuhannya menurut kekayaan kemuliaannya. Nah, hari ini saudara pada posisi saudara kehilangan berkat, saudara berkat tidak cukup. Tapi ketika saudara fokus berpaling kepada Allah dan janjinya, maka kenyataan ini harus tunduk kepada janji Tuhan. Tidak mungkin kenyataan ini bisa selamanya mengendalikan saudara. Kenapa? Karena janji Tuhan itu memang sedang on the way. Pada akhirnya janji Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Jadi waktu kita berpaling kepada Allah, maka kita sebagai pribadi yang siap menikmati janji Allah. Abraham walaupun keadaannya tidak mungkin, tapi janji Allah itu tidak pernah batal loh buat Abraham. Sampai kita hari ini itu keturunan Abraham diberkati. Amin saudara. Jadi jangan takut. Itu ada ayatnya kalau nggak salah di Galatia. Kita semua adalah keturunan Abraham yang berhak menikmati berkatnya Abraham. Itu di Galatia. Nanti saya cari Galatia berapa, saya lupa. Galatia 3 kalau nggak salah. Jadi hari ini yuk, jangan takut. Iblis itu paling takut kalau wajah saudara mulai berpaling kepada Allah. Iblis takut. Kenapa? Karena iblis ngerti firman. Waktu kita berpaling kepada Allah, janji itu sudah siap kita terima. Kenapa? Karena yang berjanji tidak pernah lalai. Sekalipun saudara menganggap Tuhan lupa akan janjinya, tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya buat orang benar. Itu yang pertama. Buka 2 Tawarik 15 ayat 7. Apa Bu Eli yang harus kita lakukan waktu kita hari ini berpaling kepada Allah? Yang pertama, 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi ini mental yang perlu dibangun. Kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Itu tadi, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu selalu ada upah. Nah, yang pertama hari ini tenangnya bagaimana? Kuatkan hati, ya ini legowo. Kuatkan hati, bukan kuatkan lihat masalah. Kuatkan hati, melihat kebesaran Tuhan. Tetap semangat, tetap berharap bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Pasti ada upahnya, pasti ada hasil menikmati janji Tuhan. Upahnya yaitu tadi, menikmati janji Tuhan. 3 hal, kuatkan hati, tetap semangat, tetap berharap. Itu langkah yang pertama. Jadi tetap semangat, tetap berharap. Karena ingat ya, selalu ada janji, upahnya itu janji-janji Tuhan. Karena waktu kita kuatkan hati, kita tetap semangat, kita tetap berharap, maka kita adalah pribadi yang sudah siap menikmati bukan hanya satu janji Tuhan, banyak janji Tuhan. Makanya hari ini yuk, siapa yang bisa mengalahkan dunia? Hanya iman kita. Nanti kita akan menjadi orang lain susah, orang lain tepar, kita malah diangkat Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Kita malah melihat seperti Ayub yang hilang dikembalikan 2 kali lipat. Waktu kita lulus, iman kita timbul. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya bahwa Allah ada di dalam setiap musim kehidupan. Buka Mazmur 3 ayat 7 sampai 9. Saya berusaha mengambil firman perbandingannya yang sesuai supaya gampang diingat ya.
Saya bersyukur saya dapat anugerah dari Tuhan. Orang kalau bilang ini, Bu Eli, saya kalau dengar firmannya Bu Eli ini tidak sulit untuk melakukan, karena ini gampang dicerna ya. Karena saya tidak bisa yang aneh-aneh, saudara. Kalau orang bisa bahasa Ibrani, saya tidak bisa. Makanya kalau ada khotbah bahasa Ibrani, saya ya pusing, saudara. Ya tidak apa-apa. Mazmur 3 ayat 7-9. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Jujur, kalau kita ngadepi 10 aja kita sudah gini. Ini hebatnya. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Wow. Bangkitlah Tuhan. Tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku. Semua, saudara, semua. Sudahlah, masalahmu mau diteter, di shock terapi, banyak masalah. Nanti yang bangkit berperang itu Tuhan. Tenang aja, tenang ya. Dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Hari ini siapa yang lagi goyah imannya, percayalah, di atas fakta hidupmu masih ada Tuhan di alam semesta yang pasti bangkit menolong. Tuhan bangkit memukul musuh. Tuhan bangkit memberkati umatnya. Hari ini tidak mungkin Tuhan itu diem tuh. Saudara, waktu diuji memang tenang. Ujian harap tenang. Tuhan diem. Tuhan lagi. Bukan dia tidak tolong. Bukan dia tega. Saya dulu gini, kok tega ya Tuhan. Saya diinjek-injek gini. Di mana Tuhan? Ternyata Tuhan bilang gini, nak, aku ya deket sama kamu. Aku lo tidak jauh. Aku ada di sampingmu. Aku ada di pihakmu. Kamu kira aku ini diem, tidur. Aku ini suatu kali pasti bangkit. Bangkitnya nolong kamu. Bangkitnya itu akan pukul semua musuhmu. Bahkan aku bangkit untuk memberkati engkau. Hari ini yuk, percaya hari ini. Percayanya bagaimana? Percaya suatu kali Tuhan itu bukan diam, dia bangkit. Dia tenang karena kita lagi ngalami ujian. Namanya ujian, tidak mungkin Tuhan itu akan ngomong ini. Tapi suatu kali dia akan bangkit. Kalau kita sudah lulus, dia pasti bangkit untuk menolong saudara. Bangkit memukul semua musuh dan bangkit memberkati saudara. Ayub, Abraham diberkati limpah-limpah. Yang ketiga, yuk bagaimana percaya? Percaya itu gimana Bu Eli standarnya? Tanpa ragu-ragu, percaya tanpa melihat fakta, percaya tanpa menuntut bukti. Bisa enggak tiga ini dilakukan? Percaya yang bagaimana Bu Eli? Yang percaya bahwa Allah ada di setiap musim, bahwa dia pasti bangkit menolong, memukul musuh, memberkati. Percaya tanpa ragu-ragu, percaya tanpa melihat fakta, percaya tanpa menuntut bukti. Sekali lagi, percaya tanpa ragu-ragu, percaya tanpa melihat fakta, percayanya tanpa menuntut bukti. Yuk, bagaimana yang terakhir? Ya, kita selesai. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yeremia 14 ayat 8-9. Yeremia 14 ayat 8-9. Ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Siapa? Waktu susah, pengharapanmu hanya Tuhan, penolongmu hanya Tuhan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mungkin kita lihat hari ini Tuhan itu tidak bertindak apa-apa. Tuhan itu cuek. Ayat 9. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan, kok rasanya Tuhan tidak sanggup menolong aku? Lihat ya kata tetapinya. Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Jangan tinggalkan kami. Jadi hari ini waktu kita kepepet, yakinlah hari ini sungguh-sungguh cari pribadi yang memang ada di antara saudara. Dia tidak jauh, dia hanya sebatas sejauh doa-doamu. Makanya langkah tertepat waktu kita kepepet, kita sungguh-sungguhlah berdoa.
mencari Tuhan itu satu keputusan yang paling tertepat, murah, ndak butuh biaya. Hari ini yuk mulailah sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam berdoa, karena Dia ada di antara saudara dan saya semuanya. Yang pertama, hari ini kenapa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam berdoa? Karena Tuhan itu pengharapan kita, Tuhan itu penolong di waktu kesusahan, Tuhan itu hadir dalam segala keadaan. 3 hal ini saudara, Dia ada di antara saudara dan saya. Hari ini yang membuat kita perlu sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena tidak ada pengharapan lain selain pengharapan kita, pengharapan Israel, selain penolong. Hari ini susah, tenang aja. Penolong di waktu kesusahan itu bukan uangmu, penolong di waktu kesusahan itu bukan paranormal, tapi penolong di waktu kesusahan, firman Tuhan sudah berkata, yaitu Tuhan Allah, dan Dia ada di antara saudara dan saya. Itu sebabnya kita hari ini ndak usah takut, ya, ndak usah bimbang. Tuhan itu hadir dalam keadaan apapun, Dia tetap ada. Hari ini dengan 3 hal. Yuk, apa yang pertama di review? Bagaimana kalau imanku mulai goyah? Yang pertama, fokus, tenang, fokus kepada Allah, ya. Itu tadi, tetap semangat, kuatkan hati, ya. Saudara pasti akan melihat nanti upahnya, tetap berharap. Upahnya itu janji Tuhan. Yang kedua apa Bu Eli? Yaitu untuk percaya bahwa Allah itu ada di dalam setiap musim kehidupan. Yaitu percayanya bagaimana? Tanpa ragu-ragu, karena Dia pasti bangkit. Nggak mungkin nggak. Dia pasti bangkit menolong, bangkit memukul semua musuh, dan bangkit untuk memberkati. 3 step ini pasti. Kalau Dia sudah bangkit menolong, Dia pasti memukul lawan kita, dan Dia pasti memberkati kita. Yang musuh kita akan bayar harga, tapi kita yang disakiti, kita akan menikmati berkat Tuhan. Musuh kita pasti kalah, nggak mungkin. Orang jahat sama kita, itu yang berhadapan dengan Bapak di surga. Kelihatannya kita bodoh. Bu Eli, wong jahat kok didoakan diberkati, kan hidupnya tambah enak. Siapa yang bilang? Waktu kita mendoakan memberkati, itu karena kita dituntut punya hati seluas samudra. Orang jahat sama kita, kita dituntut untuk mendoakan memberkati musuh. Itu kita dituntut punya hati yang seluas samudra. Tidak apa-apa saudara, karena Tuhan itu baiknya luar biasa. Kita akan mau jadi orang baik, ya. Dan pasti musuhmu pasti kalah, karena siapa yang memukul kekuatan Allah, ya. Percaya apa saudara? Tanpa ragu-ragu. Percaya tidak melihat fakta, percaya tidak menuntut bukti. Yang terakhir, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam doa, yaitu Tuhan itu pengharapan, penolong, dan Tuhan itu maha hadir, ya. Tuhan itu hadir. Jadi sekarang kita tidak perlu takut, jangan pernah lemah. Firman Tuhan berkata, jangan lemah imanmu sekalipun engkau menghadapi fakta yang tertutup. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, happy weekend, ya. Tetap percaya hari ini, yuk jalani, nikmati, syukuri, karena ini cuman ujian, timbul seperti emas. Bapak terima kasih buat hari ini, kalau hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hari ini melalui firman ini nggak ada lagi orang yang hari ini tenggelam timbul imannya. Mereka tidak lagi diombang-ambingkan oleh angin masalah, angin yang membawa berita buruk, angin yang membawa kami melihat fakta buruk. Tapi kami hari ini percaya dan jangan sama sekali bimbang, maka kami akan melihat mendapat sesuatu dari Tuhan, dan kami pasti menikmati janji, mujizat, pemulihan. Apa yang dari Tuhan selalu berkata janji, mujizat, keajaiban, pemulihan, dan berkat yang besar. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Biar anak-anakmu hari ini yang mengalami masalah apapun, mereka mendapat kelegaan, dan mereka adalah pewaris janji Tuhan yang berhak menikmati semua berkat
janji, pemulihan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.